Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Suryandono, mahasiswa program studi PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Peran Edukasi Perpajakan dan Layanan Digital DJP terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama WNO untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Nah, sebelum memasuki inti proposal, izinkan saya menyampaikan secara singkat mengenai kata pengantar ini. Pada bagian ini, penulis menyampaikan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas terrealisasinya proposal ini. Dan bagian ini sekaligus menjadi pengantar bahwa penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi instansi maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah daftar isi yang merupakan peta keseluruhan dari isi proposal. Melalui daftar isi ini, audiens dapat melihat struktur sistematis dari penelitian yang terdiri atas bab pertama, yaitu pendahuluan yang menjelaskan latar belakang rumusan masalah, tujuan manfaat, dan metode penelitian. Bab 2, landasan metode yang memuat teori-teori yang relevan serta kerangka pikiran dan hipotesis. Bab 3 yaitu metodologi penelitian, di mana menjelaskan lokasi, waktu, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis. Selain daftar isi, juga memuat daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran, serta daftar pustaka sebagai pelengkap yang memudahkan penelusuran dokumen. Next. Latar belakang. Latar belakang pada proposal kali ini yaitu pajak memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai sumber utama penerimaan negara. Keberhasilan pengumpulan pajak sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan WP, baik secara formal maupun material. Direktorat Jenderal Pajak, yakni disingkat DJP, sebagai institusi otoritas pajak di Indonesia, terus melakukan berbagai terobosan strategis guna meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan dan digitalisasi pelayanan perpajakan. Edukasi perpajakan dipandang sebagai fondasi dalam membentuk kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya. Kegiatan seperti penyuluhan, seminar, serta kampanye kesadaran pajak telah digunakan sebagai instrumen utama DJP dalam membangun literasi pajak. Penelitian Fatima Putriani Malgaes tahun 2024 menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPP secara langsung maupun digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan dan pembayaran. Di sisi lain, dalam era digitalisasi, DJP juga berupaya memodernisasi layanan untuk memudahkan akses efisiensi administrasi perpajakan. Inovasi teknologi seperti e-filing, e-form, e-billing menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem administrasi pajak yang cepat, akurat, dan minim kontak langsung. Rahayu 2024 menemukan bahwa penerapan e-filing berpengaruh signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaporan SPD tahunan, terutama dalam aspek kecepatan dan penghematan biaya. Tantangan digitalisasi. Penelitian Andre Setiano dan Christie pada tahun 2022 menemukan bahwa tidak semua komponen digitalisasi berdampak positif. Berdampak positif secara seragam terhadap kepatuhan. Sistem e-filing dan e-billing justru menunjukkan pengaruh negatif terhadap kepatuhan BP UMKM
yang disebabkan oleh rendahnya literasi digital serta keterbatasan infrastruktur internet. Kendala teknis, penelitian Katiningrum dan Ramdan pada tahun 2024 mencatat bahwa sebagian wajib pajak masih mengeluhkan kurangnya pemahaman terhadap prosedur pelaporan atau mengalami kendala teknis dalam penggunaan sistem digital. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh edukasi dan layanan digital terhadap kepatuhan WB belum maksimal. Ya, latar belakang selanjutnya itu kesenjangan pemahaman. Penelitian Dimas Pratama Putra pada tahun 2025 menyoroti bahwa meskipun digitalisasi dan edukasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP, simplikasi sistem dan peningkatan sosialisasi masih sangat diperlukan untuk memperkecil gap pemahaman antara WP digital natif dan WP konvensional. Gap ini menunjukkan pentingnya penelitian untuk menguji secara empiris bagaimana pengaruh kombinasi antara edukasi perpajakan dan layanan digital DJP terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Dengan mengetahui variabel mana yang lebih berpengaruh serta sejauh mana interaksi antar keduanya, maka dapat dirumuskan strategi komunikasi dan pelayanan yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis data sebagaimana yang disarankan oleh Rahayu pada penelitiannya di tahun 2024. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh pengaruh edukasi perpajakan dan layanan digital terhadap kepatuhan pelaporan pajak serta memberikan rekomendasi berbasis data untuk optimalisasi program DJP. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama pengaruh edukasi perpajakan. Bagaimana pengaruh edukasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama WNO. Yang kedua, pengaruh layanan digital DJP. Bagaimana pengaruh layanan digital DJP terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama WNO. Serta pengaruh simultan, apakah adanya pengaruh simultan antara edukasi perpajakan dan layanan digital DJP terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama WNO. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, keterbatasan wajib pajak orang yang diteliti. Penelitian ini hanya difokuskan pada wajib pajak orang pribadi atau WPOP yang terdaftar di KPP Pratama WNO. Wajib pajak badan dan wajib pajak luar negeri tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini. Yang kedua, fokus pada kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Penelitian ini hanya menganalisis kepatuhan pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak orang pribadi, tidak mencakup kepatuhan terkait jenis pajak lainnya seperti PPN atau PPh satu. Yang ketiga, aspek edukasi perpajakan. Penelitian ini hanya akan fokus pada bentuk edukasi formal yang dilakukan oleh DJP, seperti penyuluhan, seminar, dan kampanye kesadaran pajak, tanpa mempertimbangkan aspek edukasi informal yang dapat mempengaruhi kepatuhan. Yang keempat yaitu layanan digital DJP. Penilaian ini terbatas pada penggunaan layanan digital DJP yaitu e-filing, e-form, dan e-billing yang digunakan oleh wajib pajak dalam pelaporan SPT. Penilaian ini tidak akan membahas layanan digital lainnya yang seperti mobile apps atau e-bupot. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama WNO dengan fokus pada dua aspek utama yaitu edukasi perpajakan dan layanan digital DJP. Manfaat penelitian yang pertama bagi DJP yaitu memberikan wawasan tentang efektivitas edukasi perpajakan, evaluasi terhadap layanan digital, dan mengidentifikasi faktor penghambat kepatuhan. Manfaat penelitian untuk wajib pajak yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak, memberikan solusi untuk meningkatkan kenyamanan pelaporan. Bagi akademisi, untuk menambah wawasan dalam penelitian perpajakan, kontribusi bagi pengembangan ilmu perpajakan.
Landasan teori kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini yaitu kondisi di mana wajib pajak secara sukarela dan tepat waktu memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepatuhan terbagi menjadi kepatuhan formal, yaitu pelaporan dan administrasi, dan kepatuhan material, penghitungan dan pembayaran yang benar. Tingkat kepatuhan WPOP di Indonesia masih menunjukkan variasi yang signifikan antar wilayah. Menurut penelitian Henry Wijaya pada tahun 2025, meskipun terdapat pengaruh positif dari edukasi dan digitalisasi, simplifikasi sistem dan peningkatan edukasi tetap diperlukan untuk mengurangi kesenjangan pemahaman antar segmen wajib pajak. Landasan teori edukasi perpajakan yaitu terdiri dari penyuluhan tatap muka, kegiatan edukasi langsung yang dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak melalui seminar, workshop, atau pertemuan tatap muka lainnya. Yang kedua, kampanye kesadaran pajak. Program komunikasi massal yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Yang ketiga, yaitu konten digital, materi edukasi perpajakan yang disebarkan oleh melalui platform digital seperti media sosial, website, dan aplikasi mobile. Berdasarkan penelitian Putriani pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan secara langsung maupun digital memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT dan pembayarannya. Landasan teori terkait digitalisasi layanan yang pertama yaitu mengenai e-filing, sistem pelaporan SPT secara elektronik yang dapat diakses melalui website DJP, yang memungkinkan wajib pajak melaporkan SPT tanpa perlu datang ke kantor pajak. Yang kedua, e-form. E-formulir elektronik yang dapat diunduh dan diisi secara offline, kemudian diunggah kembali saat terhubung internet, memberikan fleksibilitas bagi wajib pajak dengan akses internet terbatas. E-mailing, sistem pembayaran pajak elektronik yang menghasilkan kode billing untuk pembayaran melalui bank atau channel pembayaran lainnya. Berdasarkan penelitian Rahayu pada tahun 2024 menegaskan bahwa penerapan e-filing meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan pajak baik dari sisi wajib pajak maupun DJP, terutama dalam hal kecepatan, akurasi, dan penghematan biaya pelaporan. Kerangka pemikiran pada penelitian kali ini yaitu didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan kepatuhan pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak orang pribadi sangat dipengaruhi oleh efektivitas strategi edukasi perpajakan dan layanan digital yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Secara konseptual, penelitian ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat edukasi perpajakan dan semakin baik kualitas layanan digital, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pelaporan SPT. Hipotesis hipotesis yang pertama yaitu edukasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Hipotesis yang kedua yaitu layanan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Dan hipotesis ketiga yaitu edukasi perpajakan dan layanan digital TJP secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari dua variabel independen yaitu edukasi perpajakan X1 dan layanan digital DJP X2 terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi yaitu Y-nya di KPP Pratama WNO. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei di mana data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama WNO. Desain penelitian menggunakan cross-seksional di mana data dikumpulkan pada satu waktu tertentu dari sampel yang ada di populasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh edukasi perpajakan dan layanan digital DJP terhadap kepatuhan pelapor SPT, wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama WNO. Desain penilaian ini memungkinkan analisis variabel-variabel yang relevan dalam hubungan yang bersifat langsung dan singkat. Waktu dan lokasi penelitian, durasi penelitian ini dilakukan dari bulan Juni hingga Agustus 2025 dan lokasi penelitian di KPP Pratama WNO yang mencakup wajib-pajak yang terdaftar aktif pada saat penelitian dilakukan. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama WNO. Sampel diambil menggunakan teknik sampling acak sederhana yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap elemen dalam populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ukuran sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 5% untuk memastikan representatif representativitas sampel dari populasi. Sampel yang diambil sekitar 397 responden. Teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang disebarkan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari serangkaian pertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan variabel yang diukur. Skala pengukuran, kuesioner ini menggunakan skala Likert 1 sampai 5 yang mengukur sangat tidak setuju hingga sangat setuju responden terhadap setiap pernyataan yang ada. Metode analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi data dari setiap variabel yang diukur, seperti rata-rata, standar deviasi, frekuensi, dan persentase. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian atau kuesioner mengukur apa yang dimaksud untuk diukur atau kevalidan dan memiliki konsistensi internal yang baik atau reliable. Uji validitas menggunakan korelasi persen, sedangkan uji reliabilitas menggunakan Cron-Berns alpha. Kemudian menggunakan rumus regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh simultan antara edukasi perpajakan dan layanan digital terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Berikut rumus yang digunakan untuk penelitian kali ini. Dan berikut merupakan eh, isi kuesioner penelitian di mana terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama identitas responden mencakup nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan. Yang kedua, edukasi perpajakan terdiri dari 5 pernyataan terkait pemahaman dan kesadaran pajak setelah mengikuti program edukasi. Layanan digital memiliki 5 pernyataan terkait penggunaan dan pengalaman dengan layanan digital DJP, serta kepatuhan pelaporan SPT juga memiliki 5 pernyataan terkait perilaku kepatuhan dalam pelaporan SPT. Setiap pernyataan dinilai dengan skala Likert 1 sampai 5 dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Berikut dasar penelitian yang saya gunakan terdiri dari 8 maaf, terdiri dari 7 jurnal yang diterbitkan dari kurang lebih dari 2020 sampai 2025. Sekian pemaparan proposal penelitian saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.